warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Saya mendapat banyak kiriman berita-berita yang saya kira membuat hati saya miris ini ya. Ada para peternak sapi di Jawa Timur yang menangis di sebelah sapinya yang mati karena kena penyakit mulut dan kuku. Ada juga berita-berita bahwa terpaksa para para peternak sapi ini yang menjual sapinya dengan harga yang murah, padahal ini menjelang Idul Adha ini kan biasanya panen buat mereka, tapi ternyata mereka sama sekali nggak bisa panen, yang terjadi malah panen air mata. Nah, hari ini berlangsung, hari ini, bukan maksud saya hari ini, hari Rabu ya, itu 15 Januari bersama dengan pengumuman kabinet baru itu, para perhimpunan peternak sapi dan kerbau itu menggelar unjuk rasa damai di nggak jauh dari istana. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Dr. Hewan Nanang P. Subendro. Assalamualaikum, Mas Nanang. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Hersu. Ya, waduh, tapi senang saya Anda masih bisa senyum gitu, walaupun sebenarnya saya tahu pasti hatinya sedang sangat sedih ya sekarang ya, Mas Nanang. Tersenyum, hati menjerit ini. Ya. Oke. Tadi itu kenapa kemudian memutuskan sampai harus unjuk rasa nih? Karena situasinya memang betul-betul sudah berjalan buntu nih kelihatannya. Ya, betul. Jadi begini, merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak ini pergerakannya, penyebarannya sudah begitu masif. Tetapi kami melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini sepertinya masih biasa-biasa saja. Hanya statement dari Pak Menteri bahwa angka kematiannya rendah, kesembuhannya tinggi, tidak menular ke manusia, daging masih bisa dikonsumsi, seperti itu. Oke, itu benar untuk menenangkan masyarakat, tetapi langkah berikutnya terhadap ternak dan peternaknya sendiri ini harus ada tindakan yang benar-benar cepat. Nah, sekarang bisa Anda ceritakan apa dampaknya dari penyakit mulut dan kuku ini terhadap para peternak? Ya, memang walaupun dikatakan bahwa angka kematiannya rendah, tetapi ini morbiditas atau angka sakitnya itu tinggi sekali. Bisa sampai 100%. Artinya apa? Kalau dalam satu kandang itu ada satu saja yang terinfeksi, ini peluangnya besar sekali. Satu kandang seluruhnya terpapar. Dan ini yang membuat sapi yang sudah pernah sakit itu yang sudah gemuk beratnya susut turun lagi. Apalagi di sapi perah. Sapi perah lebih parah lagi. Begitu terinfeksi, peluang untuk sembuhnya lebih kecil dibanding yang lain. Terus kemudian otomatis susunya sudah nggak bisa berproduksi untuk jangka waktu yang cukup lama, meskipun sapinya sudah sembuh. Ini yang membuat kerugian selain dari kematian sendiri, juga terpaksa ada ternak yang dipotong paksa, dan yang sembuh pun berat badannya mengalami penurunan. Yang sapi potong, yang sapi perah produksinya juga menurun sangat drastis. Oke, sekarang ini kalau dari sisi populasi sapi itu berapa banyak yang jumlahnya dan berapa banyak yang terkena, dan di mana saja ini sebaran-sebaran dari PMK ini, penyakit mulut dan kuku? Ya, kalau data resmi dari pemerintah kurang lebih sekitar 17-an juta ternak. Dan yang paling parah terdampak itu adalah Jawa Timur, di mana Jawa Timur adalah produsen ternak terbesar secara nasional. Populasinya di Jawa Timur aja lebih dari 5 juta. Dan sayangnya penanganan di Jawa Timur, khususnya di Pulau Jawa, itu memang tidak mudah. Jadi ada 3 yang mestinya harus dilakukan untuk pengendalian penyakit ini. 1, pemberhentian produksi virus dengan cara mematikan produsennya, yaitu istilahnya stamping out atau pemusnahan sapi yang terinfeksi. Karena yang terinfeksi akan menjadi produsen virus dan akan punya potensi menyebarkan. Terus yang kedua, dengan pengendalian lalu lintas ternak. Nah, ini kita bisa bayangkan di Indonesia itu jalan tikusnya banyak sekali. Jumlah checkpoint untuk mengontrol lalu lintas ternak juga sangat terbatas, tempatnya terbatas, personilnya terbatas. Terus yang ketiga, vaksinasi. Nah,
sayangnya sampai detik ini tiga-tiganya belum berjalan secara efektif. Stamping out tidak ada, karena di dalam undang-undang kita tidak memungkinkan untuk pemerintah mengganti rugi atas ternak yang dilakukan pemusnahan. Seperti yang dilakukan di Inggris tahun 2001 itu penggantian untuk ternak yang dimusnahkan sampai 38 triliunan. Nah, di Indonesia kira-kira kebayang kesulitan untuk mengganti ternak-ternak yang harus dimusnahkan ini. Sekarang ini jumlah kematian sampai berapa banyak ya, Mas, yang terdata? Jadi angka resmi yang dirilis oleh pemerintah dengan angka yang beredar melalui jalur informal dari medsos, dari kami di organisasi itu beda sekali. Jadi problemnya seperti ini. Peternak yang ternaknya terinfeksi oleh PMK ini ada yang takut untuk melaporkan. Ada yang enggan, ada yang pasrah. Toh dilaporkan juga enggak diapa-apakan, enggak diberi bantuan, enggak di ini. Seperti itu situasinya, sehingga memang tidak mudah untuk mendapatkan data yang pasti. Tetapi laporan dari daerah ini kalau data resmi dari pemerintah misalnya 1.000 ekor, data realnya bisa 5 kali lipat kalau perhitungan kami. Sejauh ini saya tahu, bukankah kita ini sebenarnya sudah berhasil ya mengatasi PMK? Kenapa tiba-tiba muncul lagi, dan ini kapan mulai muncul? Ya, betul sekali. Jadi Indonesia pernah terinfeksi PMK itu sejak tahun 1886 sampai 1986 juga. Jadi sekitar 100 tahun dan diakui oleh Badan Kesehatan Dunia tahun 1990. Jadi praktis secara sah, secara internasional, kita resmi 32 tahun terbebas dari PMK. Nah, kita sudah bebas dan ketika ada muncul wabah lagi, pasti ada yang membawa. Nah, yang membawa ini yang perlu kita investigasi, kita perlu lakukan penyelidikan secara mendalam, secara jujur. Ini yang sangat penting ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sejak tahun 2017 Indonesia akan mengimpor daging kerbau dari India. India dan Brasil ya kalau nggak salah ya. Bagaimana? Impornya dari India dan Brasil kan? Ya, betul, betul. Kalau Brasil itu ada zona yang memang benar bebas, tapi kalau India kan nggak punya zona yang bebas, tapi dengan sesuai ketentuan OIE dengan perlakuan tertentu diizinkan. Nah, memang dengan daging itu sudah dilepas limpu glandulanya atau jendul-jendul yang biasa disebut kelenjar getah bening itu dihilangkan, tulangnya dihilangkan juga, terus melalui proses pendinginan, aman, virus akan mati. Virus akan tidak ada di dalam daging itu. Tetapi pertanyaannya, di dalam proses pemotongan, packaging, sampai transportasi, siapa yang bisa menjamin bahwa produk yang diimpor oleh Indonesia itu tidak terkontaminasi? Nah, ini yang kita membutuhkan nanti rilis dari pemerintah seperti apa yang jujur. Jadi artinya ada dugaan, ini pasti kalau Indonesia sendiri sudah terbebas lebih dari 30 tahun, tiba-tiba muncul, itu pasti datangnya dari luar gitu ya? Betul, betul, betul. Tidak akan tumbuh dari dalam tiba-tiba yang udah tenggelam 30 tahun muncul lagi, tidak. Sekarang ini jadi ada kecurigaan kemungkinan ini datangnya dari sapi-sapi impor gitu ya, daging-daging impor itu juga ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang kebutuhan di dalam negeri ini belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh para peternak kita sehingga pemerintah tetap juga melakukan impor? Ya, begini, memang dengan asumsi konsumsi per kapita per tahun 2,56 kg dengan jumlah penduduk 270-an juta, kita akan butuh daging sapi itu kurang lebih sekitar 700.000 ton. Nah, kemampuan produk domestik dari peternak lokal itu hanya kurang lebih sekitar 400.000 ton sekian. Jadi kita masih ada defisit 200.000 sekian atau setara 1,3 juta ekor sapi. Nah, ini memang padahal kita konsumsinya itu sepertiganya Malaysia. Konsumsi per kapitanya sepertiganya Malaysia. Jadi kita bisa bayangkan makin hari defisit ini potensial akan makin lebar. Gap-nya akan makin lebar antara suplai dan
demand. Jadi memang untuk waktu yang masih cukup panjang kita masih membutuhkan impor. Oke, jadi sekarang ini konsumsi kita, jumlah produksi kita rendah, tapi konsumsi kita juga masih rendah gitu ya. Padahal Ya, harusnya ini ada betul, semacam. betul. Nah, ini apa dampaknya sebenarnya pada sebuah bangsa sih sebenarnya soal daging ini, Mas Tanang? Kita nggak tahu, mungkin juga dengan apa itu income masing-masing warga negaranya di Indonesia dan di Malaysia yang berbeda, tingkat kesejahteraannya berbeda, tetapi sebenarnya penduduk Indonesia itu dalam proses pertumbuhan yang cukup bagus karena dengan naiknya tingkat pendidikan, dengan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, tentu kebutuhan akan daging akan meningkat juga. Tetapi sisi lain yang menyedihkan, potensi untuk di dalam industri peternakan ini cukup bagus, tetapi tidak banyak anak-anak muda yang mau dan tertarik untuk menjadi supplier daging yang nyata-nyata dibutuhkan di Indonesia. Apa masalahnya itu? Karena saya coba googling, ini Anda sebagai dokter hewan, memang Anda juga bukan hanya sebagai dokter, tapi Anda langsung terjun sebagai praktisi peternakan sapi. Betul, Ya. betul. Di mana ya? Lokasi Anda di mana? Di Lampung kalau nggak Di salah. Lampung. Di Lampung sapi saya. Ya. Sampai jadi berapa banyak, gini, Mas? Sekarang sapi saya ada 7.000-an. Oh, luar biasa, 7.000 ekor. Dan sekarang sehat semua. Alhamdulillah sejauh ini kita menerapkan biosecurity yang ketat. Kita disinfektan semua fasilitas kandang, sarana kerja, alat transportasi, maupun kita sangat membatasi jumlah tamu yang datang untuk saat-saat sekarang. Nah, oke, mungkin Anda bisa share pengalaman Anda ya. Anda bisa sampai punya 7.000 ekor sapi ini, gitu. Itu berapa lama itu proses Anda mulai saat ini? Jadi saya dokter hewan yang lulus tahun akhir 89, yang kemudian datang ke Lampung menjadi karyawan di sebuah peternakan sapi yang cukup besar. Saya 22 tahun menjadi karyawan. Nah, setelah 22 tahun karyawan dengan berbagai macam jabatan yang pernah saya emban, baik menjadi dokter hewan, menjadi manajer produksi, menjadi marketing, menjadi yang menangani sapi pembibitan dan lain sebagainya, saya merasa sudah cukup pengetahuan maupun jaringan untuk menjalankan usaha sendiri, sehingga awal 2013 saya pensiun dini dan merintis usaha sendiri. Itu dan yang saya rasakan pesangon terbesar saya dari tempat saya bekerja itu sebenarnya selain pengalaman juga jaringan. Dengan jaringan itulah usaha saya bisa dikembangkan. Ini butuh modal besar nggak kalau anak-anak muda yang mau masuk ke? Sangat. Jadi memang usaha sapi itu yang sisi bagusnya bisa dikerjakan dari berbagai macam skala, mau 2 ekor, 10 ekor, 1.000 ekor sampai ke puluhan ribu. Tetapi sayangnya memang sapi ini padat modal. Jadi 1 ekor aja membutuhkan modal kurang lebih 20-22 juta. Oke, 1 ekor berapa? 20 juta? Ya, sekitar 20 juta per ekor yang kita mau pelihara ya. Ya. Jadi memang ini lumayan padat modal ya di awal-awal juga ya. Walaupun prospeknya cukup bagus, terus satu lagi bisnis sapi adalah sebuah bisnis yang baru tahap pengerjaan saja itu sudah menyenangkan. Asik melihat sapi lagi makan, sapi yang tumbuh minggu kemarin seperti ini, minggu ini kita tengok lagi seperti ini menyenangkan hati bagi yang menjalani bisnis itu. Ya. Tapi kan persoalannya ini membutuhkan lahan yang sangat luas juga dong. Ini kalau untuk sapi ini. Gimana? Membutuhkan lahan yang sangat luas juga. Enggak. Jadi gini, untuk sistem pengemukan 1 ekor hanya butuh 3 meter persegi. Oke. Artinya kita punya lahan 1 hektar itu sudah bisa untuk 2.500-an plus fasumnya, fasilitas umumnya, baik kantor, gudang, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kami di Lampung itu kami bekerja sama dengan para petani sekitar. Jadi hijauan disediakan oleh masyarakat sekitar. Mereka nanam rumput, nanam jagung, kemudian dipanen. Saya yang nampung. Jadi kita bisa bersinergi. Oh, oke. Saya membayangkan seperti peternakan sapi di luar negeri yang butuh lahan
Beda kalau di Australia itu kan 1 hektar hanya diisi 2 sampai 4 ekor. Lahannya masih memungkinkan. Nah, di Indonesia kalau mau niru di Australia, di mana punya lahan yang seluas itu? Ini yang menjadi PR. Oke, nggak apa-apa. Ini selingan sedikit. Nah, sekarang dengan situasi sekarang ini ya, mengapa kemudian sampai Mas Nanang bersama teman-teman turun untuk unjuk rasa damai dan sebagainya? Sebenarnya apa sih ekspektasinya dan kemudian bagaimana kondisinya sekarang ini? Ya, jadi begini, di dalam perhitungan kami dan juga informasi dari teman-teman di lapangan, penyebaran penyakit ini luar biasa cepat. Tapi kalau kita lihat data resminya memang agak lambat. Tapi kalau kita di lapangan luar biasa. Dan memang nyata-nyata banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan. Nah, PMK ini semakin lambat di dalam proses penanganannya, itu biayanya untuk proses penanganan makin mahal. Tingkat kerugian bagi peternak juga makin masif. Ini luar biasa, makanya situasinya sudah luar biasa. Tapi penanganannya masih nampak biasa-biasa saja. Ini yang membuat kami terdorong untuk, ayo ini kita bukan menghujat, kita tidak menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi kita meminta pemerintah itu hadir. Keseriusannya dalam menangani PMK itu sama dengan seriusnya ketika menangani COVID. Karena dampak ekonomi PMK ini bagi para peternak lebih dahsyat daripada ketika COVID kemarin. Jadi penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya, karena ini kebetulan di komunitas hewan, tapi ini sebenarnya lebih mengerikan dari COVID itu ya? Oh, secara dampak ekonominya, iya. Oh oke, ya. Gimana? Ya. Penjelasannya gimana? Ya, kita bisa peternak kita itu 4 juta orang lebih dengan kepemilikan yang hanya 1, 2, 3 ekor. Kita bisa bayangkan kalau mereka yang dengan kepemilikan seperti itu terkena wabah. Sementara kita tahu penyebarannya cepat sekali, angka sakitnya bisa sampai 100% di dalam koloni sapi. Dan ketika sembuh pun juga sudah tidak bisa optimal lagi. Jadi angka kerugiannya luar biasa. Makanya kita mendesak untuk, ayo ini harus segera ditangani. Semakin mundur ruginya makin banyak, biayanya makin mahal. Ya, ya. Oke, makanya itu kemudian ada video-video yang menangis itu karena memang itu benar, itu nyata. Ya. Itu tidak sedang action, tapi benar-benar meratapi harta satu-satunya yang dia miliki yang mati tanpa bisa diapa-apakan lagi. Ya. Dan ini sangat banyak ya terjadi ya, Mas Nanang ya. Banyak sekali saya sedih melihat tiap hari saya dapat kiriman video, foto dari berbagai macam daerah, mirip-mirip situasinya. Nah, bagaimana ini dampaknya dengan stok untuk hewan potong pada Idul Adha ini? Apakah ada pengaruhnya ini? Ya, jelas pasokan hewan kurban akan menurun cukup signifikan. Kita belum tahu persis apakah animo para sohibul kurban ini juga menurun dengan kekhawatiran atas adanya PMK ini. Kita belum seberapa tahu, tapi laporan dari teman-teman yang menjual sapi di lapak-lapaknya maupun di kandang masing-masing, ini permintaan masih cukup bagus, tapi stoknya yang sangat terbatas. Jadi ini ada 2 situasi yang berbeda, di mana di daerah wabah harga sapi anjlok, tetapi di pasar tempat sapi kurban dijual itu harganya naik. Ya, harga anjlok itu karena apa? Karena orang takut membeli dan kemudian atau apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini, anjloknya karena terutama yang sudah kena penyakit itu dijual afkir dengan turun sampai 60-an%, harga 25 dijual 10 juta. Kalau sapi perah lebih parah lagi. Tetapi kalau yang di kota beda lagi karena terbatas, permintaan masih bagus, harganya yang naik. Nah, di daerah selain yang terdampak, sapi yang sehat pun banyak petani peternak yang takut, sehingga ada panic selling. Ini yang membuat harga turun lumayan signifikan. Nah, kalau impor itu ada pengaruhnya nggak terhadap mempengaruhi harga pasaran domestik tidak? Jelas. Jadi terutama daging kerbau India, di mana di India itu kan pemeliharaannya dilepas liarkan. Sapi kerbau kan dianggap makhluk yang mulia, jadi tidak dipotong, dan biaya pemeliharaan di sana sangat murah. Sangat murah. Nah,
ketika daging itu didatangkan ke Indonesia dan peternak Indonesia harus bersaing dengan produk yang di sana nyaris tanpa biaya, makanya ini sangat membuat peternak sejak tahun 2017 itu benar-benar merasa gairah untuk melanjutkan usahanya itu menurun cukup signifikan. Jadi artinya sebenarnya dari sisi data Anda menunjukkan apakah jumlah peternak dan jumlah populasi itu bertambah atau berkurang dari tahun ke tahun? Jumlah peternak jelas menurun. Jumlah peternak menurun. Dan yang menyedihkan lagi, ternyata 56% peternak Indonesia itu umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi profesi sebagai peternak itu hanya diminati oleh orang-orang tua. Ini yang padahal kan sebuah pemerintah sudah banyak programnya, tetapi program jangka panjang tidak akan punya arti apa-apa, tidak akan berhasil ketika tidak diminati oleh anak muda. Saya yakin seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya ini jadi kayak fenomena di dunia pertanian dong ya, anak-anak muda juga banyak tidak tertarik ke pertanian. Persis sekali. Makanya saya di banyak tempat saya berkampanye, saya memprovokasi anak-anak muda, ayo menjadi peternak, karena kalau profesi ini ditekuni, bisa kok kita hidup layak, keberadaan kita di masyarakat juga bisa diakui, kita juga bisa menikmati hidup dari usaha ternak yang kita jalani. Ya. Nah, ini rata-rata peternakan di Indonesia itu dikelola oleh perusahaan besar atau oleh para peternak-peternak biasa saja gitu? Ya, jadi 62% itu dikelola oleh peternakan rakyat dengan kepemilikannya 1, 2, 3 ekor. Terus kemudian yang menengah itu enggak terlalu banyak juga, sebagian dikelola oleh korporasi. Nah, kayak Anda ini 7.000 ini masuk koleksi siapa? Besar, menengah atau apa ini? Korporasi. Korporasi ini ya? Ya, dan jumlahnya nggak banyak juga di Indonesia itu. Oh, hanya banyak. Yang aktif sekitar hanya 22 perusahaan. Dan itu lokal semua ya? Import, terpaksa masih import. Saya ada lokal, ada import. Tetapi untuk sapi lokal tuh kita kesulitan untuk pengadaan sapi yang mau dipelihara. Mungkin sapinya ada, tetapi secara geografis itu mencar-mencar. Sehingga kita untuk mengumpulkan sejumlah yang kita butuhkan ada kesulitan. Oke. Jadi ini sebenarnya profesi yang ini potensi bisnis yang sangat menarik, tapi belum banyak dilirik orang gitu ya. Betul. Nah, sebagai ketua perhimpunan itu apakah ini ada semacam kalau ada orang yang berminat itu ada semacam coach atau bimbingan atau apa dari para senior yang dulu terjun ke dunia ini? Ya, betul sekali. Jadi salah satu keberadaan kami adalah kita memberikan pendampingan, terus kemudian kita adakan semacam kursus maupun magang bagi calon-calon peternak. Saya pribadi kebetulan juga ngajar di Jogja untuk mata kuliah socio entrepreneurship yang juga mendorong untuk anak-anak muda ketika masih kuliah sudah punya cita-cita, punya keinginan bukan hanya jadi pegawai negeri atau karyawan, tapi juga langsung menjadi pengusaha. Saya contohkan saya untuk menjadi pengusaha butuh 22 tahun dulu menjadi karyawan. Tetapi kalau adik-adik mahasiswa sudah dari kuliah sudah membuat perencanaan, sudah mempersiapkan diri, proses menjadi pengusaha yang berhasil jauh lebih cepat daripada yang saya lakukan. Baik. Oke, ini menarik sebenarnya saya kira informasi dari Anda. Tapi balik lagi ke topik kita tadi. Jadi harapan Anda, harapan teman-teman peternak ini, apa yang diharapkan dari pemerintah dalam situasi seperti sekarang ini? Apalagi sekarang ini kan bagaimanapun menjelang Idul Adha ya, kebutuhan meningkat, terus orang-orang tentu saja para yang ingin berkorban itu ingin ada kepastian bahwa yang mereka jadikan korban itu binatang yang sehat semua. Ya, betul. Yang pertama untuk penanganan PMK, kami mengharapkan pemerintah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu semacam gengsi untuk menyatakan situasinya darurat. Apapun judulnya, apakah itu KLB ataukah situasi darurat atau apa, tapi yang jelas ini
saya banyak berkomunikasi dengan dari Dinas Peternakan di banyak tempat, semua mengeluhkan anggarannya nggak ada. Kami pengen ini Pak, pengen ini, tapi anggarannya nggak ada. Nah, maksud kami dengan dinyatakan sebagai situasi darurat, anggaran yang darurat juga bisa dicairkan untuk menangani ini, karena apapun programnya tanpa anggaran juga nggak bisa jalan. Terus yang kedua, kami berharap pemerintah mau memberikan kompensasi kepada para peternak yang sapinya terdampak, baik yang mati maupun yang harus dipotong paksa maupun yang terpaksa harus rugi. Terus yang berikutnya, sapi yang terkena PMK. Kalau kita kena COVID, setelah sembuh kita punya imun. Kalau sapi kena PMK setelah sembuh, dia akan menjadi carrier. Virus PMK akan ngendon di dalam tubuh sapi itu sampai 2,5 tahun. Kita bisa bayangkan, segitu lama akan menjadi distributor potensial untuk nyebarnya virus. Untuk itu, kami mau nggak mau, sapi yang sudah terpapar virus, ini harus dimusnahkan dengan cara pemotongan bersyarat. Nah, untuk itu, kami mengimbau, meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional ataukah melalui Bulog mau menjadi penampung daging dari hewan-hewan yang terpapar oleh virus PMK ini. Terus kemudian yang ketiga, keberadaan vaksin itu wajib ada dalam jumlah yang cukup dengan stereotip yang sama dengan virus yang menyerang di Indonesia, karena di PMK itu nggak ada kekebalan silang. Ada 7 tipe PMK yang kalau kita gunakan vaksinnya berbeda, nggak akan memberikan kekebalan. Oke, baik, terima kasih Dr. Nanang P. Subendro. Ini P ini Purus ya, Purus Subendro. Ya, namanya Anda agak unik, saya pikir tadi Suhendro, tapi Subendro ya. Pemberian orang tua itu. Iya, unik namanya ya. Oke, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Mudah-mudahan saja saya kira soal ini segera diatasi dan jangan lupa mohon doanya, mohon supportnya, Mas Sergio. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.